Memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya serta berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini dalam kajian kita akan mengangkat pembahasan berkenaan tentang ancaman hadis palsu terhadap kemurnian akidah dan ibadah. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu salah satu di antara sumber hukum Islam yang dijadikan sebagai acuan pegangan di dalam membangun sebuah keyakinan dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam Al-Qur'an kita diperintahkan untuk mengambilnya. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa man nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat banyak memerintahkan kepada kita untuk berpegang kepadanya. Ada dua pusaka yang saya tinggalkan, lan tadilu abada in tamassaktum bihima, yang kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya jika kalian berpegang teguh kepadanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam perjalanan sejarah Islam telah terjadi ujian yang sangat besar dan memberikan dampak kepada banyak kaum muslimin, yaitu berkenaan dengan pemalsuan hadis yang dilakukan secara besar-besaran dengan beragam motivasi. Yang tersebarnya hadis-hadis palsu tersebut bukan merupakan perkara yang remeh-temeh, ringan, dan dianggap hanya sekedar keliru dalam menyampaikan riwayat. Tetapi ketika berbicara tentang hadis palsu, maka dia berkenaan tentang kebohongan yang disematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi salah satu pintu terbesarnya masuknya kerusakan dan penyimpangan di dalam agama. Ia merusak akidah, yang menyimpangkan ibadah, bahkan bisa memecah belah persatuan umat Islam, menyuburkan khurafat, dan bahkan mencoreng citra Islam itu sendiri. Jadi secara umum masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, efek atau dampak buruk dari tersebarnya hadis palsu itu sangat-sangat banyak. Ya, pertama, menghancurkan citra atau karakter Islam sebagai agama yang terjaga. Karena ada nanti muncul hadis-hadis berkenaan tentang yang kontennya itu justru mencederai dan memberikan gambaran buruk terhadap Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, hadis palsu menjadi pintu masuk berbagai macam bid'ah dan penyimpangan. Karena ketika ada keyakinan, kemudian ada ibadah dilakukan, kemudian itu dilegitimasi dengan hadis-hadis yang dibuat-buat, maka kebatilan diberi pakaian agama, khurafat diberi label ibadah. Dia akan muncul berbagai macam keyakinan-keyakinan. Ketika keyakinan itu dipegangi, kemudian ibadah dilakukan, itu bersandar kepada hadis. Ketika ditanya, ini berlandaskan dengan hadis, tapi faktanya adalah hadis yang palsu. Bayangkan sebuah keyakinan dibangun di atas hadis palsu. Ya, berbagai macam ibadah yang dikerjakan yang pada hakikatnya menyalahi tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi berlindung di balik hadis yang sebenarnya dia dipalsukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Abu Fadl Al-Hamadani beliau pernah mengatakan bahwasanya mubtadi'atul Islam wal wadda'un aw al wadi'una lil ahadith asyaddu minal mulhidin, li'anna al mulhidin qasadu ifsad ad-din min kharij wa haula qasadu ifsadahu min dakhil. Jadi beliau mengatakan bahwasanya para pelaku bid'ah tertentu dalam Islam dan para pemalsu hadis dalam satu sisi itu lebih berbahaya daripada orang-orang ateis. Ini kalau perlama kita memberikan bandingan lebih bahaya itu dalam satu sisi ya. Ya, terkadang mengatakan ini lebih berbahaya dari ini.
Tapi kesimpulannya mungkin tidak ya. Tapi beliau menyorot pada satu sisi bahwasanya para pemalsu hadis itu lebih berbahaya daripada orang-orang ateis. Sebab orang-orang ateis, kata beliau, berusaha merusak agama dari luar, sementara para pemalsu hadis maka mereka berusaha merusaknya dari dalam. Jika motivasinya dia berkenan tentang usaha untuk menghancurkan Islam. Nah, maka ini sisi bahayanya, karena kalau musuh dari luar dapat dikenali, mungkin waspada. Tetapi kebatilan yang disusupkan dengan nama agama, maka itu lebih susah untuk dikendalikan atau dibendung. Bisa merusak dan menyimpangkan akidah, merusak kemurnian, kemudian ibadah, menyalakan permusuhan dan memecah belah umat. Karena hadis palsu masyarakat muslimin tidak hanya merusak hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga dapat merusak ya hubungan manusia dengan sesama. Seperti hadis palsu yang digunakan untuk membela kepentingan politik, ya kelompok, ya mazhab dan tokoh tertentu. Baik para jemaah, hadisnya sahih saja, tapi kalau disimpangkan itu berbahaya. Ya, ayat saja ya ketika digunakan untuk melegitimasi hal yang sebenarnya nyambung. Kayak kita zaman dulu Pak ya. Zaman dulu itu ada dua partai sekarang masih ada. Ya, partainya masih ada. Ya, yang pimpinannya itu ada lagu khusus juga untuknya. Ya kan? Dikatakan wala taqraba hadis syajar. Ya, jangan dekati pohon ini. Jangan dekati. Ini kan bicara tentang pohon ya. Nabi, Allah merintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa untuk tidak mendekati pohon khuldi. Ya, kemudian ada salah satu partai Islam ya ketika ingin mengkritik yang sebelah, dia bilang wala taqrabu hadis syajarah. Ada ayat mengatakan jangan dekati pohon ini. Maksudnya partai Golkar. Gitu. Kemudian ada juga yang ketika dalam pergulatan politik ya kebetulan ada partai ya nomornya sekian, ada ayat Al-Baqarah ya berbicara tentang rusaknya itu sumung bukun umumnya. Coba lihat nomor ayatnya dengan partainya, kemudian disambung-sambungkan. Ya dulu ketika bergerak kepada pergolakan ya, tentang penistaan kepada salah seorang ya pemimpinnya ya, di Jakarta, ada yang bela apa hadisnya, unsur Ahok. Kan ada hadisnya, tolonglah saudaramu, unsur Ahok ya, tolonglah Ahok ya, jadi aku itu saudaramu ya, jadi dibilang unsur ini ada dalam hadis, kita telah disuruh untuk nolong Ahok, unsur Ahok ya, unsur kan tolong Ahok ya, ini maksudnya Ahok ini dipelesetkan ke nama orang, tapi ada tonji yang percaya ya, jadi ada situ berbicara tentang, kalau bicara tentang tolong saudaramu. Artinya banyak sekali masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang bahaya ya daripada hadis tersebut. Cuma agar kita lebih terstruktur, kita akan bicara ya secara lebih sistematis ya berkenaan tentang hadis palsu. Para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, sila kajian kita diangkat dalam sebuah tulisan tentang ilmu mustalah hadis ya. Salah satu bagian dari ilmu mustalah hadis yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, rahimahullahu taala. Jadi al-hadis al-makdzub ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud dengan hadis palsu? Yang dimasukkan dengan hadis palsu di sini adalah hadis yang didustakan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bukan ucapan Nabi, yang bukan dari Nabi kemudian disandarkan kepada beliau. Jadi tidak ada sebenarnya hadis dalam arti palsu. Ada pernah protes, kok hadis Nabi dibilang doif ya, lemah. Jadi yang lemah itu bukan Nabi punya ucapan, bukan ucapan Nabi yang lemah, tetapi validitasnya. Ya, apakah benar terbukti itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukan mengatakan kok dituduh-tuduh hadis Nabi lemah. Nabi itu utusan Allah, kok dibilang ucapannya lemah? Bukan ucapannya lemah, tetapi hadis lemah ada sebuah ungkapan yang disandarkan kepada
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ketika diuji ternyata dia tidak valid. Ya, tetapi yang paling rendah tingkatannya itu adalah hadis palsu yang terbukti dipalsukan ya atas nama Nabi kita Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hukumnya? Wa huwal mardud wa la yajuzu dzikruhu illa makrunan bi bayani wad'i litahdhiri minhu. Diqali Nabi sallallahu alaihi wasallam man hadatsa anni bi haditsin yara annahu kadhib fa huwa hadul kadhibin. Bahwasanya hadis palsu adalah hadis yang tertolak, tidak diterima, tidak diperbolehkan menyebutkan hadis palsu kecuali dengan tujuan untuk menjelaskan bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu sebagai bentuk peringatan agar umat tidak tertipu terperdaya dengan hadis tersebut. Yang berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita bacakan, barang siapa menyampaikan dariku suatu hadis yang dia tahu bahwa hadis tersebut adalah bohong, dusta, maka ia termasuk salah satu di antara para pendusta. Man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dalam satu hadis yang mutawatir diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selainnya, barang siapa yang berdusta atas namaku, artinya bilang ini dari Nabi ternyata bukan, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Masyaallah muslimin yang dimulakan subhanahu wa ta'ala, meskipun hadis palsu itu tersebar tersebar mulai muncul sepeninggalnya Umar bin Khattab ya radhiyallahu ta'ala anhu, ya orang-orang yang memasukkan hadis dengan berbagai macam niat dan motivasinya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengutus para ulama hadis untuk menjaga kemurniannya. Maka di dalam Islam ini hal yang membuat agama ini terjaga berkaitan tentang isnad, adanya sanad. Maka ulama kita mengatakan al-isnad minad-din, isnad itu bagian dari agama. Seandainya saja tidak ada sanad dalam perkataan hadis, maka orang akan berbicara seenak perutnya. Ini kelebihannya bagian dari uji validitas dari Islam itu, bahwa dia bersanad, bukan cuma sekedar mata rantainya. Dengan mata rantainya pun dilihat apakah yang menyampaikan itu sanadnya dia tersambung, kemudian kekuatan dari sisi hafalannya, kemudian dari sisi udulnya, kejujurannya, integritasnya, untuk menjaga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama telah berjuang untuk bagaimana buktikannya dengan beragam cara. Bahkan mereka menempuh perjalanan yang panjang hanya untuk bertanya, apakah anda, dia tak ada hadis sudah sampai di tempatnya. Yang hadis tersebut dalam sanadnya, contohnya mencatat nama fulan sebagai rantai periwayatan hadis tersebut. Kemudian dia datangi fulan, apakah anda pernah mendengarkan hadis tersebut atau biasanya dia hadis palsu itu yang dulu itu pakai sanad, dia pakai sanad, tetapi diambil daripada buku-buku Bukhari, Muslim, diambil nama perawi-perawinya, kemudian diletakkan. Jadi nama-namanya itu nama-nama hebat, nama-nama yang terpercaya. Akan tetapi ulama hadis akan membuktikan ternyata fulan tidak akan mungkin ini fulan, karena tidak mungkin mengambil hadis karena tidak pernah ketemu. Dia mungkin datang ke tempat tersebut tapi orangnya sudah meninggal dunia dan lain sebagainya. Artinya para ulama kita telah berjuang untuk bagaimana menjaga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja hadis palsu ini yang muncul pada zaman tersebut dikumpulkan dalam banyak kitab. Tetapi namanya hadis palsu kan akan berjalan terus-menerus. Sepeninggal para ulama muncul lagi orang-orang kemudian berbicara di podium, mimbar dengan berbagai macam alasan. Kemudian sebagian di antara mereka menyampaikan hadis palsu. Maka itu pentingnya para ulama bertanya juga kepada ulama hadis. Bedanya dulu hadis palsunya pakai sanad. Kemudian terbukti sekarang itu hadis palsunya tidak ada di buku. Sebagian hadis palsu nggak ada di buku. Kalau dulu kan
ada kumpulan-kumpulan hadis palsu dikumpulkan oleh para ulama kita dan menjelaskannya. Nah, kalau sekarang ditambah semakin naik semakin banyak. Ya, ada hadis tentang keutamaan kopi lah. Ya, bagi para penggemar kopi nggak ada masalah ya. Saya buat kopi tiap hari. Para jemaah sekalian, hadis palsu dapat diketahui melalui beberapa tanda. Di antaranya iqrarul wadhi' bih, pengakuan dari orang yang memalsukan hadis. Jadi apabila orang yang membuat hadis tersebut mengakui bahwa dia memalsukannya, maka hadis tersebut dapat dipastikan sebagai hadis palsu sebagai secara umum ya. Nanti akan sebutkan contohnya. Yang berikutnya mukhalafatul hadis bil aqli, misal an yatadammana jam'an baina naqidain au isbat wujudi mustahil au nafi wujud wajib wa nahwi. Hadis tersebut bertentangan dengan akal sehat. Artinya kan akal kan beragam tingkatan-tingkatannya ya. Ada akal dalam bentuk kepastian, ada mengangkangi akal sehat, menyalahi akal sehat, seperti hadis yang kontennya mengandung bagaimana menyatukan antara dua hal yang saling bertentangan, menetapkan keberadaan hal yang mustahil, atau menafikan sesuatu yang secara pasti wajib adanya. Ya kan contoh nanti. Kemudian yang berikutnya mukhalafatun lil ma'lum bid darurah min ad-din, misal yatadaman iskat rukni min arkan Islam. Hadis tersebut bertentangan dengan perkara yang maklum min ad-din darurah. Artinya hal yang tidak diberikan uzur kalau tahu perkara yang sudah sangat jelas. Ya, sangat kesohor, ya sangat jelas merupakan bagian dari agama. Ternyata bunyi hadisnya itu mengandung pembatalan, pengguguran salah satu di antara rukun Islam. Menghalalkan zina, ya, menghalalkan riba, menghalalkan zina, atau di sini disebutkan seperti tahdid waktu qiyamis saah. Hadis yang berbicara tentang datangnya hari kiamat, ya. Disebutkan harinya, waktunya, ya secara pasti detail. Maka ini termasuk ya hadis yang palsu, atau jawaz irsal Nabi ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'i dzalik, atau berkenan dengan hadis yang berisi bolehnya adanya kemungkinan diutusnya Nabi setelah Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam dan hal-hal yang semisal ya dengannya. Dan hadis-hadis palsu sangat banyak ya, sangat banyak hadis palsu, baik yang dulu telah tertulis oleh para ulama kita, dirangkum dalam kitab-kitab mereka, dan juga hadis yang tersebar ya secara oral saja ya, dari ucapan-ucapan orang. Di antaranya hadis fi ziarati qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berkenaan tentang keutamaan khusus menziarahi kuburan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentu kita dianjurkan ketika kita lagi sementara di Masjid Nabawi untuk mengunjungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang termasuk hadis-hadis palsu ketika menyebutkan tentang keutamaan secara khusus ya menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada orang itu ketika berangkat ziarah tujuan utamanya adalah kuburan Nabi, bukan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi cuma sampingan saja, tapi tujuan utamanya adalah menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu menjadi bagian dari adab. Salah satu teradab ketika kita pergi ke Masjid Nabawi adalah untuk menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahadits fi fadhil syahri Rajab wa maziyati shalah fihi, ada berkenan tentang keutamaan bulan Rajab. Itu ada hadis Rajab yang sahih ya, tentang ada tentang keutamaan bulan Rajab dan keutamaan melaksanakan salat di dalamnya. Kemudian hadis-hadis tentang kehidupan Nabi Khidir, ya sahabat Nabi Musa alaihissalam, yang menyatakan bahwa beliau masih hidup dan pernah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghadiri pemakaman beliau. Kan banyak kisah tentang Khidir ya. Memang tentu Khidir luar biasa tentu, karena dialah pendapat yang kuat adalah merupakan Nabi Allah ya Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga banyak kisah-kisah tentang Khidir ya. Tentang masalah itu ada kisah-kisah tentang Khidir. Bahkan diantaranya bahwasanya Khidir itu pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghadiri pemakaman beliau. Ini tentu kalau bicara tentang Nabi Khidir ya, tentang apakah dia masih hidup. Dia berklaim Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang ya. Kemudian juga ketemu
ketemu dengan Nabi, menghadiri pemakaman beliau, supaya orang percaya. Dibuatlah hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis-hadis dalam berbagai perkara, berbagai tema yang disebutkan di antara di sini, disebutkan contohnya saja. Ada ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat, perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Jadi ini hadisnya palsu dan bahkan tidak ditemukan sumbernya. Itu perbedaan pendapat, perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Tentu ada perbedaan yang dimaklumi, perbedaan yang tidak bermasalah dalam urusan fikih tertentu ya. Tetapi terkadang menjadi luas dan salah dipahami bahwasanya pokoknya semua perbedaan itu nggak ada masalah, itu rahmatnya. Ya, sementara ada perbedaan yang tidak dibenarkan dan bahkan merupakan bagian dari penyimpangan. Jadi dulu pernah ada pro kontra tentang persoalan homoseksual ya. Tentang homoseksual, ada salah seorang akademisi menyebutkan ya bahwasanya tidak mengapa untuk bahwasanya perbuatan homoseksual itu tidak terlarang. Ya. Menyebutkan tentang macam-macam prosedur syariah, tentang Islam rahmatan lil alamin, memberikan dan sebagainya. Ya, kemudian ujungnya dia menyebutkan hadis ikhtilafu ummati rahmah. Saya mengerti ada pendapat-pendapat yang berbeda, tapi ini pendapat saya. Kemudian mencatat hadis ikhtilafu ummati rahmah. Ini termasuk hadis yang palsu atau mendorong orang untuk memanfaatkan dunia sebaik-baiknya. Bagus, gak ada masalah dari sisi kontennya. Tetapi untuk menguatkannya memasukkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti i'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Memang kita Islam itu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya pun kau tahu besok kau mati, kalau di tanganmu masih ada benih untuk kamu tanam, silakan tanam untuk manfaat orang-orang setelahmu. Itu hadisnya dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jangan sampai membuat hadis palsu, karena syariat itu sudah jelas ya. Di sini diantara hadis Muhammad Masyhur ya. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Secara substansi nggak ada masalah. Yang masalahnya memalsukannya kepada Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Adanya keinginan agar orang tidak terlalu tenggelam dalam dunia, maka dipalsukan hadis cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan. Kan kita sering pernah baca kitab hadis solihin ya, tentang anjuran untuk bekerja, terkadang tentang bagaimana budaya hidup zuhud, itu oke. Persoalannya ada kemudian masukkan hadis palsu. Di antaranya hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pangkal dari segala kesalahan. Kemudian ada orang nasionalisme ya, untuk mengajak orang untuk mencintai negerinya, padahal kan mencintai negeri itu fitrah kan. Tuh tadi kita kalau Indonesia main lawan negara lain, siapa kita dukung? Negara kita dukung. Itu fitrah ya. Kita di sini apa penggemarnya PSN ya. Itu hal yang normal, yang namanya kita itu cenderung kepada negerinya, suka sama negerinya, cinta dengan kampungnya. Itu hal yang manusiawi dan hal yang fitrah. Tapi ada pemalsuan hadis, mengajak orang untuk mencintai negerinya. Hubbul watan minal iman, mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Ini hadisnya politisi ya. Jadi mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Ini hadis palsu. Tapi kita cinta di negeri tak, ya jelas nih. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang nabi ya, Nabi Hud ya, jadi disebutkan ayatnya tentang pakai nama saudara ya, kepada Hud yang diutus kepada kepada saudaranya ya, orang-orang ya Ad. Ya, ini hadis ya palsu ya. Kemudian di antara hadis palsu juga yang cukup banyak ya hadis berkenaan tentang hadis palsu itu di antara contohnya. Berikutnya
kutub fil hadits al-mawdu'ah, kitab-kitab yang merangkum tentang hadis palsu yang merupakan kerja dari para ulama kita sangat-sangat banyak ya. Mereka telah menuliskan kitab-kitab yang merupakan kumpulan dari hadis-hadis palsu seperti kitab al-mawdu'at al-kubra karya Imam Abdurrahman bin Al-Jauzi, Imam Al-Jauzi, beliau menyebutkan tentang kitab yang mencakup hadis palsu. Disebut itu kumpulan besar ya, tapi tidak semua, karena yang palsu lebih banyak. Jadi yang tersebar di tempat yang beliau temukan, kemudian dicantumkan, kemudian dijelaskan bahwa dia adalah hadis yang palsu. Ada juga Al-Fawaid Al-Majmu'ah fi hadis mawdu'ah. Ini menyebutkan tentang hadis-hadis ya palsu. Kemudian dari belakangan ada kitabnya daripada silsilah hadis ya dhaifah ya, tentang kumpulan hadis lemah dan juga termasuk dalam hadis palsu oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan banyak sekali kitab-kitab entah ditulis secara tersendiri atau dalam bentuk kitab lainnya yang menyentuh dan menyebutkan tentang hadis yang palsu, karena dikumpulkan dalam kitab tertentu atau dalam bentuk pembahasan. Ada tema tertentu dibahas, kemudian mengkanter pandangan yang berpegang kepada hadis yang palsu. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, berikutnya bahwa para pemalsu hadis sangat banyak ya. Ada tokoh-tokoh besar pemalsu hadis yang dikenal dalam sejarah seperti Ishaq bin Najih, ya Ma'mun bin Ahmad Al-Harawi, Muhammad bin As-Sa'id Al-Kalbi, Mughirah bin Sa'ad Al-Kufi dan lain sebagainya yang merupakan gombong-gombong daripada orang-orang yang memalsukan hadis-hadis ya Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya saja mereka itu memiliki motivasi yang beragam, yang motivasi yang berbeda-beda ya di dalam memalsukan ya hadis-hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang disebutkan oleh penulis di sini, al-wada'una katsirun min akabirihim al-mashkurin, dan mereka itu beragam ya. Mereka itu beragam. Para pemalsu hadis itu memiliki motivasi dorongan yang berbeda-beda dan kelompok berbeda-beda. Yang pertama zanadiqah, kaum zindik, yaitu orang-orang yang bertujuan merusak akidah kaum muslimin, menjelek-jelekan citra Islam dan mengubah syariat. Ya seperti kerjaannya Muhammad bin Said al-Masluk yang dieksekusi mati dengan cara disalib oleh Abu Ja'far al-Mansur, yang salah seorang pemimpin pada zaman tersebut. Ya Muhammad bin Said ini ia memasukkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ana khatimun nabiyyin la nabiyya ba'di illa ayyasha Allah. Aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku kecuali jika Allah menghendaki. Jadi asalnya tidak ada, tapi siapa tahu berjalan waktu ada kepentingan mendesak untuk datangnya nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Mungkin ada emergensi, masanya emergensi ya. Asalnya memang tidak ada setelah nabi, tapi boleh jadi ada kemungkinan akan datang ketika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Abdul Karim bin Abi Auja yang juga dieksekusi mati oleh salah seorang penguasa Abbasiyah di Basrah, yang ketika hendak dieksekusi ia memberikan pengakuan laqad wada'tu fikum 4,000 hadis, saya telah memalsukan 4.000 hadis di tengah kaum muslimin. Uharrim fiha halal wa uhalil fiha haram, yang di dalamnya aku mengharamkan perkara yang halal dan menghalalkan perkara yang haram. Bayangkan, merubah syariat. Karena tujuannya orang zindik memang masuk dari dalam untuk mengubah syariat dan membuat orang itu akhirnya jauh dari petunjuk agama. Dan para ulama kita menyebutkan bahwa kaum zindik pada zaman itu, dan sekarang makin banyak ya, pada zaman tersebut mereka telah memalsukan 14.000 hadis atas nama Nabi Muhammad SAW. Ini khusus orang zindik ya, memang niatnya buruk, niatnya jahat. Mereka memalsukan sampai 14.000 hadis dan semakin bertambah ya setelahnya.
Yang kedua, al-mutazallifuna ila al-khulafa wal umara. Kedua, orang-orang yang cari muka di hadapan para khalifah dan penguasa. Bahasa sekarang apa? Penjilat ya. Jadi ada orang itu yang PDKT dengan penguasa ya, untuk mencari muka di hadapan penguasa ya, untuk mendapatkan posisi dan dekat dengan penguasa, maka mereka membuat hadis yang palsu. Ya, tapi sebab ada yang membuat khalifah terkesima, ada juga ketahuan, malah justru nggak disukai oleh pemimpin. Seperti Giyas bin Ibrahim, ia pernah menemui Khalifah Al-Mahdi ketika sang khalifah sedang bermain merpati. Jadi khalifah punya hobi main merpati, ada masalah tentang hobi. Lalu dikatakan kepadanya, sampaikanlah hadis kepada Amirul Mukminin. Jadi diminta dia untuk membacakan hadis. Maka kemudian dia ini membacakan hadis dan dia sebutkan sanadnya, hadasana, sebutkan mata rantai sanadnya. Kemudian dia bacakan la sabaqa illa fi khafi aw nasr aw hafid aw junah. Ini hadisnya sebenarnya sahih bagian depan, tapi ditambah bagian belakangnya. Tidak ada perlombaan yang dianjurkan, ya. Tidak ada perlombaan itu yang dianjurkan kecuali lomba lari onta, memanah, berkuda, dan bersayap. Artinya lomba apa? Lomba balap ada yang dilepas itu, balap merpati, ya, lomba balap merpati. Sebenarnya ada lomba-lomba yang lainnya, tapi kemudian mengatakan di antaranya memanah dianjurkan, berkuda juga jelas ya, tentang masalah kuda. Terakhir tentang lomba, ya, bukan pacuan ya, lomba bersayap, artinya burung. Ya, ketika mendengarkan hadis tersebut, Mahdi mengatakan, akulah yang mendorongnya melakukan tersebut. Dia ambil merpatinya, kemudian disembelih. Ya, bukan justru memujinya, tapi ambil merpatinya kemudian disembelih. Ini cukup banyak ya. Ada orang-orang itu ingin mendekatkan sama orang, dilihat orangnya suka gemar kopi kan, kemudian sebutkan hadis, barang siapa yang mati sementara dalam perutnya masih ada serbuk kopi, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tujuannya untuk PDKT terhadap apa namanya? Terhadap penggemar kopi, ya. Apalagi kalau mendekati ahlu hisab, itu bahaya lagi ya. Kalau untung ada hadisnya nggak? Belum ada tentang keutamaan dekat-dekat dengan asap, ya. Kemudian kita ringkasnya, singkat waktu, al-mutazallifuna ilal amah. Ada juga orang-orang yang melakukan pendekatan cari muka di hadapan masyarakat awam. Apalagi orang zaman tersebut kan semangat keagamannya tinggi, kecintanya kepada Rasulullah besar. Jadi agar orang-orang tersebut terkesima dan senang dengannya, maka ia menyampaikan hadis-hadis atau kisah-kisah yang aneh. Ini kebanyakan kososun ya, tukang cerita. Ada orang pintar bercerita, kemudian agar ceritanya itu diterima dan lebih dilegitimasi, maka mereka mengarang-arang hadis-hadis ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bisa berbicara di perkumpulan, di masjid, menyampaikan kisah-kisah sehingga mengundang kekaguman dan keheranan. Ini sering terjadi ya. Kita pernah lihat ada orang ceramah, disebutkan ke cerita setelah cerita tentang Ramadan, kemudian sebutkan keutamaan hadis hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat ya, sampai hari 30 di bulan. Tentu bulan Ramadan punya keutamaan, tapi supaya semakin menambah orang tertarik, maka disebutkan buatkan hadis, keutamaan hadis setiap harinya. Barang siapa puasa hari pertama begini, puasa hari kedua begini, puasa hari ketiga, lumayan apa sampai 30 hari ya. 30 hari keutamaan. Ini ada ceritanya tentang Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Ini dua ulama ya besar, Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Mereka pernah sholat di masjid Rushafa. Ini eranya Muhammad. Dan beliau seorang ahli hadis yang menghafal bahkan 1 juta hadis ya. Orang yang menghafal 1 juta hadis, orang yang paling banyak hafalan hadisnya. Kemudian ada seorang qasas bercerita dan boleh menyampaikan kisahnya. Disebutkan haddatsana Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Coba disebutkan sanad rantainya, telah menyampaikan kepadaku Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Kemudian menyebutkan hadis Nabi SAW.
menyandarkan kepada Nabi. Man qala la ilaha illallah khalaqallahu min kulli kalimati tayran min qaruhu min dhab wa rishuhu min mirjan. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan menciptakan dari setiap kata tersebut seekor burung yang paruhnya terbuat dari emas dan bulunya dari mutiara merah. Kan keren kan ya hadisnya. Kemudian dia menyebutkan kisah yang panjang. Sementara di situ ada para hadirin, di antaranya yang disebutkan namanya Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in diisyaratkan untuk panggil. Ya, ketika ketemu, kemudian dia mengatakan, siapa menyampaikan kepadamu hadis tersebut? Dia mengatakan, hadis tersebut saya dengarkan dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Kemudian mengatakan, saya ini Yahya bin Ma'in, dan di sampingku Ahmad bin Hanbal. Orang itu tidak terima. Dia mengatakan, saya taunya Yahya bin Ma'in itu bodoh, tapi sebenarnya saya telah menulis hadis dari 17 orang yang bernama Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Ya, di sekian tolaknya. Tapi saya memang sudah tulis hadis. Tapi dari 17 orang namanya Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, bukan kalian. Coba kita. Artinya dia ngeles ya. Akhirnya Ahmad bin Hanbal cuma pergi dan meninggalkannya. Ya. Jadi jelas dia berbohong ya. Al-mutahamisuna lid-din. Ada orang-orang yang bersemangat dalam membela agama tetapi tidak memiliki sikap ilmiah yang benar dalam menyampaikan hadis, yang mereka membuat hadis tentang keutamaan Islam dan berbagai perkara yang berkaitan ya dengannya, seperti Abu Isman Nuh bin Abi Maryam. Jadi beliau ini orang yang punya semangat keagamaan, bukan orang zindik ya, memang tujuan menghancurkan Islam. Kalau ini tidak sadar dihancurkan Islam. Caranya gimana? Dia membuat hadis, dalam arti dia ini buat hadis, palsukan hadis untuk menolong agama, memalsukan hadis dengan tujuan untuk menolong agama. Ya seperti Abu Ismah yang ketika ia mendapatkan hukuman, kenapa kau palsukan hadis? Jadi dia menulis keutamaan setiap surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas, keutamaan dari 114 surat tersebut secara khusus, belum menyebutkan begitu banyak hadis palsu. Kemudian ketika ditanya, maka mengatakan, saya perhatikan orang-orang hari ini jauh dari Al-Quran dan hanya sibuk mengkaji fikihnya Abi Hanifah dan kitab-kitab Maghazini Ibn Ishaq. Artinya niatnya baik, tetapi dia telah melakukan kedosaan kepada Nabi kita Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah cukup dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah cukup untuk memberikan dorongan untuk bagaimana mengamalkan Al-Quran. Dan terakhir ya adalah orang-orang yang al-mutasibuna li madzhab, orang-orang yang fanatisme terhadap mazhab, tarekat, atau balad negeri atau kabilah. Jadi mereka membuat hadis tentang keutamaan dan pujian terhadap sesuatu yang mereka fanatiki. Ya, contohnya Maisarah bin Abdir Rabih yang telah memalsukan 70 hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Tentu keutamaan Ali ada disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, banyak keutamaan Ali bin Abi Thalib. Tapi karena dia termasuk mutasyayyi' ya, Syi'i, maka ia membuat 70 hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian ada juga dari masing-masing mazhab ya. Terutama di antara sebagian pengikut yang sangat fanatik itu pengikutnya Hanafi, mazhab Hanafi. Tidak salah Imam Abu Hanifah, ya tidak salah banyak ulama mereka, tapi ada orang dari setiap kelompok yang fanatismenya tinggi. Maka ada di antara mereka menuliskan hadis tentang keutamaan Abu Hanifah dan mewaspadai munculnya orang yang bernama Muhammad bin Idris, ya. Jadi dia ultimatum peringatkan tentang bahayanya Imam Syafi'i dengan menyandarkannya kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau keutamaan dari negeri-negeri, keutamaan tentang negeri Suriah, bisa ada ya. Ada fanatisme dengan Irak, keutamaan negeri Irak ya, keutamaan negeri tertemu, keutamaan India, karena dia begitu ta'assub dengan negerinya. Ya, kecintaan yang sangat-sangat besar, tetapi membuatnya lupa diri sehingga memasukkan hadis Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Jadi masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara ringkas saja tentu pesannya di sini untuk banyak lebih waspada dan hati-hati
ketika menyandarkan sesuatu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun pemalsuan ayat itu telah berlangsung dan sampai hari ini terus berlangsung, tapi para ulama kita telah menjelaskan tentang hadis-hadis tersebut. Yang problem kan hadis modern ya, hadis-hadis modern ini ada hadis yang sudah terangkum tapi sudah terlanjur tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, sudah tersebar. Maka pesan kita untuk lebih hati-hati ya terhadap penyampaiannya hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bertanya kepada orang-orang yang memiliki kemampuan ya disiplin untuk mengenal tentang hadis-hadis sahih maupun hadis yang palsu, ya bertanya kepada para ulama kita dan sebagai dai untuk lebih hati-hati ya ketika dia menaikkan untuk menyampaikan ilmu, untuk menghindari membacakan hadis yang ternyata dipalsukan ya dari Nabi SAW. Apalagi zaman sekarang untuk validasi lebih mudah ya. Validasi hadis itu meskipun bukan ahlinya lebih mudah untuk kita mengetahui terutama mana apakah hadis tersebut termasuk hadis yang sahih ataukah termasuk hadis yang palsu. Fas'alul dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada para ahli ilmu jika kita tidak mengetahui. Saya kira ini bisa kami sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Waktu sudah masuk. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya dah. Syukur lagi. The legend. Lambat sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Ustaz. Saya singkat saja mau bertanya. Seperti kita ketahui bahwa kalau Al-Quran itu mendapat jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaganya. Bagaimana dengan hadis? Apakah Rasulullah tidak menjaganya sehingga bisa terjadi seperti pemalsuan dan sebagainya? Hanya itu saja, Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala alihi wasallam. Ya, surah Hijr ayat ke-9. Ini berbicara tentang keutamaan dari Al-Quran itu, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga dari Al-Quran. Allah turunkan, kemudian Allah jaga. Jadi orang kalau ingin memasukkan ayat satu huruf saja, maka itu akan mudah untuk terdeteksi ya. Banyak orang buat berusaha salah cetak saja, ya tiba-tiba langsung terungkap karena begitu banyaknya orang yang menghafalkan hadis ya, dan tersebarnya mushaf. Ya, secara umum juga syariat itu dijaga, ya, termasuk hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, bentuk penjagaannya adalah dengan mengutus para ulama yang menjelaskan bahwa ini adalah hadis yang palsu. Jadi itu bentuk penjagaannya. Kalau dari sisi kalban ya, kalau Al-Quran kan ada orang masukkan, ya langsung dimasukkan dan diamalkan. Dimasukkan tidak itu susah, sangat sulit ya, karena Al-Quran ini pertama dia mutawatir semuanya, kemudian para qurra'nya banyak, para penghafalnya banyak, ya sehingga kalau ada orang ingin ngarang ayat langsung sangat mudah untuk ketahuan. Adapun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka secara umum dia dijaga dalam arti bahwasanya para ulama kita akan menunjukkan, membuktikan bahwasanya ini adalah hadis yang dipalsukan. Karena akan sulit Pak, sekarang ada orang bicara, bagaimana cara mencegah? Masing-masing kan orang punya sifat buruk, zindik. Makanya Nabi katakan barang siapa yang berdusta namaku, maka hendaklah dia menuntut tempat dirinya di neraka. Karena kan hadis itu ucapan saja. Nabi bilang begini, berkata Nabi kayak begini. Setiap hari bisa saja orang masukkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu hal yang tidak mungkin dicegah. Ya, kalau ada orang memasukkan hadis, tetapi kita diajarkan bagaimana mengambil hadis. Ada kitab-kitab hadis yang telah divalidasi. Ya, kalau kitab yang masih berisikan kitab-kitab hadis yang belum tervalidasi,
maka belum divalidasi khusus langsung hanya buat hadis yang sahih, ada kumpulkan hadis sahih, ada dhaif, tetapi para ulama sudah menjelaskan ya tentang derajat-derajat hadis tersebut. Tentu ada yang dikhilafkan, ada hadis yang dipertentangkan apakah dia sampai wilayah sahih atau dia masih hasan dan semisalnya. Ya, akan tetapi kalau hadis yang palsu itu ya langsung terdeteksi oleh para ulama hadis dan menyampaikan kepada masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi secara umum Islam telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting bertanya kepada para ulama. Silakan. Kalau tidak langsung ngopi. Pak Ibrahim. Mungkin karena judulnya begini jadi antum aman ya. Ya, intinya hadis palsu banyak sekali hadis palsu diproduk tiap hari. Ya, hadis palsu itu diproduk tiap hari. Makanya kalau kita mendengarkan ada hal yang aneh-aneh ya, asing-asing, maka silakan ditanyakan. Tinggal dicek saja. Kalau di tulisan apa hadisnya, di search. Tidak ada hadis kayak begini. Ya kan? Nah, jadi kalau zaman sekarang itu lebih parah, Pak. Sebenarnya karena hadisnya memang tidak tercatat. Ya kan? Kalau dulu hadis palsunya sudah tercatat, cuma dibuktikan palsu. Kalau sekarang disebutkan hadisnya, kemudian kita ketik pencarian, sama sekali tidak ada orang pernah sebut ya. Tidak ada orang pernah sebut ya hadis tersebut pada era-era terdahulu. Makanya pentingnya untuk kita bertanya. Alhamdulillah banyak ustaz yang berkecimpung di dunia ilmu hadis ya. Ada beberapa, nanti bisa kita tanyakan ya di chat ya. Jadi kalau umpamanya kita dengar aneh-aneh, jangan langsung hukumi palsu itu. Ya jangan juga segera ya. Nah, tentang keutamaan silakan kita tanya Ustaz chat, Ustaz ini hadisnya bagaimana, seperti itu. Tambahan Pak Ustaz, kalau bertanya sama chat GPT bagaimana? Chat GPT apa ya? Chat GPT ini bagus kalau memang dia bidangnya. Maksudnya Anda orang hadis kan, sehingga jangan lama-lama dicek bisa, karena dia cocok hadisnya. Jadi para kerja capek-capek sudah ada nih, seakan-akan ada orang sudah kerja tinggal dicek, cocok bagus. Tapi kalau tidak, jadi sebenarnya jangan ditanya ChatGPT kecuali bidang tentang ilmu hadis ya itu nggak ada masalah. Jadi sebaiknya tanya kepada Ustaz. ChatGPT bagus kalau lewat web dulu Pak ya. Contoh orang bahasa Arab ya, dia cari hadisnya tentang apa ma'ukul sebenarnya bisa jebak tapi ada caranya ya. Kita ketik contohnya ma darajatu hadal hadis ya, ma darajatu hadal hadis ya, apa derajat hadis tersebut ya. Kemudian cari di web ya. Setelah di web karena muncul Arab semuanya bingung kan, apa nih, di Kopas baru masukkan di ChatGPT untuk penerjemahannya ya, untuk penerjemahannya, karena terjemahannya ChatGPT lebih bagus daripada terjemahanku. Sudah lebih bagus terjemahannya ChatGPT daripada terjemahan Ustaz secara umum ya, secara umum. Jadi bagus dipakai alat untuk ini. Tapi kalau langsung ditanya di tempat, itu tergantung kan siapa yang masukkan, karena dalam web kan beragam pemikiran ya. Jadi ada orang mungkin hadisnya palsu tapi dijadikan sebagai dalil ya, hadisnya palsu dijadikan sebagai dalil dasar kemudian dimasukkan. Tapi kalau yang terkenal biasanya ada kalau hadis-hadis yang terkenal ya, itu biasanya sudah ada, karena ChatGPT kan programnya semakin lama dimasukkan semakin ini. Tapi ada caranya bisa sebenarnya Pak, tapi butuh prompt tertentu dulu ya supaya bisa dibatasi dari mana asal sumbernya ya. Barakallahu fikum ya jami'an. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja.
Ya.